Ini undang-undang Tuhan. Iya, ini berdasarkan undang-undang dari zaman istana. Indonesia tanah air beta. Di sana tempat lahir beta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di cerita joke story. Oke, balada suatu negeri di ujung pohon. Dipimpin oleh seorang raja yang lembut dan bersahaja. Raja ini memiliki penasihat-penasihat yang senior. Setiap keputusan raja selalu dikoreksi oleh para penasihatnya, baik buruk atau baik. Sebenarnya raja ini baik. Raja ini mau mensejahterakan rakyatnya. Tapi karena dipengaruhi oleh para penasihat raja yang dulu pernah bekerja di pemerintahan raja yang sebelumnya, jadi merasa penasihat ini punya kekuatan yang diperhitungkan oleh raja. Tibalah suatu saat musim wabah, musim paceklik, susah pangan, dan kebetulan juga ada kemarau berpanjangan. Terus raja berinisiatif untuk memberikan pangan kepada rakyatnya dan berapa keping emas untuk kebutuhan lainnya. Kebijakan raja ini sudah membuat rakyat merasa kerajaan ini sudah berjalan dengan baik, karena kekayaan kerajaan digunakan untuk kemaslahatan bagi rakyatnya. Dan anehnya, di kerajaan ini banyak undang-undang yang menyeleneh, yang sangat membingungkan rakyatnya. Penasihat ini tidak ingin rajanya terlihat jelek di mata rakyatnya, makanya dibuat undang-undang. Mengkritik raja tidak boleh, pasti ditangkap. Kalau undang-undangnya sangat otentik dan akurat, contohnya seperti menggulingkan raja, terus mengkudeta raja, itu tidak boleh. Dan terkadang undang-undangnya kocak gitu, gak masuk akal buat rakyatnya. Contohnya menaiki sepeda harus dinaiki dulu, baru sepedanya harus jalan. Tidak boleh sepedanya dikejar dulu baru dinaiki. Terus naik sado atau naik andong itu tidak boleh di atas atap andong, harus di depannya, harus di depan andong. Tuh. Kalau melanggar itu dihukum. Rakyat miskin tidak boleh menikah dengan orang miskin, harus dengan orang kaya biar tertular kaya. Kan kocak ya kadang-kadang. Sekian waktu berjalan, kemarahan rakyat akhirnya memuncak karena dibuatlah suatu undang-undang Boslo. Undang-undang Boslo yang hingga turun ke jalan. Undang-undangnya dibuat rakyat tidak boleh memiliki tanah. Tanah itu harus diberikan ke investor. Terus rakyat bertani tidak boleh memakai pacul sendiri, harus pacul dari investor. Itu akhirnya kemarahan rakyat memuncak dan terjadi demo besar, turun ke jalan mengepung istana. Semua rakyat berjalan menuntut keadilan oleh rajanya. Tiba-tiba di istana raja tidak ada. Raja pergi ke suatu negeri yang lain untuk melihat lelenya yang sedang sakit tipus. Terus para menterinya sibuk di atas pohon menikmati daun muda. Para penasihat rajanya sibuk dengan investor di sebuah pulau sambil ngopi-ngopi cantik. Rakyat yang demo saat itu hanya bertemu dengan juru bicara kerajaan, atau lebih pantas disebut badut kerajaan.
ada satu orang badut kerajaan atau juru bicara kerajaan melihat aksi demo itu di dalam pagar istana. Mereka melihat rakyat berdemo besar menuntut keadilan. Tiba-tiba ada seorang menanya, ini apa rame-rame itu Pak? Itu sampah demokrasi, kata juru bicara itu. Tiba-tiba ada tukang sapu istana dekat si juru bicara istana itu. Juru bicara itu dengan menggunakan jubah besar, dengan menggunakan topi besar, berdiri melihat pendemo. Tukang sapu ada, tukang sapu lagi nyapu istana. Bicara kerajaan ini merasa terganggu dengan keadaan tukang sapu. Dia melihat tukang sapu ini tidak pakai sendal. Ditanya, "Hei kamu, sini!" Katanya, dipanggil tukang sapu. "Iya Tuan," kata tukang sapu. "Kenapa kamu gak pakai sendal?" "Oh maaf Tuan, saya lupa," katanya gitu, kata tukang sapunya. "Ambil sana, pakai sendal kamu," katanya. Langsung tukang sapu mengambil sendal jepitnya, dia langsung pakai aja, saking buru-burunya sendal dipakai, langsung berdiri, langsung dipakai, langsung mengambil lagi. "Hai kamu, sini!" dipanggil lagi tukang sapunya sama si juru bicara istana itu. Juru bicara itu punya nama Tuan Nyebelin, namanya dia, nama juru bicara istana itu. "Hei kamu, sini!" dipanggil. Wah, langsung tukang sapunya. "Iya Tuan, ada apa Tuan?" "Kenapa kamu pakai sendal berdiri?" katanya. "Undang-undangnya pakai sendal harus duduk," katanya gitu. "Wah, ya maaf saya lupa Tuan, karena saya kita buru-buru," katanya, kata tukang sapunya. Gitu. "Ambil sendal kamu," katanya, tangan dua, taruh di kepala kamu, katanya. Hukumannya harus taruh di kepala gitu sendal jepitnya. "Cepat," katanya. Saking ngomel-ngomel itu, makin ngomel-ngomel tuh Tuan Nyebelinnya. Terus tukang sapunya melihat Tuan Nyebelin sambil dia ngomel-ngomel, "Ini undang-undang Tuan." "Iya, ini berdasarkan undang-undang dari zaman istana." Langsung, "Undang-undang Tuan, ini untuk undang-undang Tuan." "Wah, ini untuk undang-undang, dan ini untuk mulut kamu yang bau," dimasukin dua sendal jepit ke mulutnya. Oke, saja cerita dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita yang gak lucu.